Selanjutnya yaitu contoh keempat tentang contoh hikmah. Contoh keempat dan contoh hikmah yaitu berdakwah secara bertahap. Dari yang paling penting yaitu tauhid, lalu melangkah kepada syariat Islam lainnya. Dalil hal ini adalah hadis yang telah disinggung, wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya menuju negeri Yaman. Nabi SAW menyatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ayyuhidullah ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang paling penting pertama tauhidullah, karena inilah dakwah seluruh nabi, dakwah seluruh rasul. Segera Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Langsung kita lanjutkan mungkin bagi jamaah ya. Jadi kita kajian ini pakai buku ya. Bisa mungkin di luar ada yang mengurusi bagi yang mendapatkan ya sebelah selatan ini. Kemudian beliau nafda, fa idza 'arafu dzalika, apabila mereka orang-orang Yaman itu telah mengetahui hal tersebut, tauhid telah menerima, syahadatain telah menerima, fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin, maka beritahu mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka 5 salat fi yaumihim wa lailatihim, ya, sehari semalam mereka wajib salat 5 kali sehari semalam. Fa idza sallu, ini bukan sallu ya, sallau ini. Fa idza sallau, jika mereka telah salat, ya. Fa idza sallau, jika mereka telah salat, fa akhbirhum anna Allah tarada 'alaihim zakatan fi amwalihim, beritahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka. Tu'khadhu min ghaniyihim, zakat diambil dari orang kaya mereka, faturaddu 'ala bihim, kemudian disalurkan kepada orang fakir miskin mereka. Ini secara bertahap, sedikit demi sedikit ya. Jadi sampaikan yang pertama soal tauhid ya. Kemudian bukan berarti yang lain ditinggalkan ya. Juga mengajak kepada ibadah ya. Salat, zakat, juga kepada akhlak yang mulia dan yang lain-lainnya, karena Islam memerintahkan agar berpegang kepada agama secara kafah, menyeluruh sesuai dengan kemampuan. Sedikit demi sedikit disampaikan. Karena tidak mungkin kita mengajak manusia menjadi baik 100% secara total langsung, tidak mungkin. Telah berapa lama orang-orang itu jauh dari agama? Berapa lama? Berapa puluh tahun mereka jauh dari agama Islam? Maka kebiasaan mereka yang puluhan tahun itu nggak mungkin dirubah 1-2 hari 100% menjadi baik semuanya, nggak mungkin. Orang membangun nggak mungkin langsung jadi, tapi sedikit demi sedikit. Pondasi dulu, tembok dulu, ya kemudian ya ini apa? Kusen dulu, ya kemudian atap, sedikit demi sedikit. Kalau orang menghancurkan, ya, gimana? Bukan dengan pukul saja, Mas. Bom bisa. Ya, sekarang bom sudah selesai, menghancurkan. Tapi kalau kita ingin bangun, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, inilah. Jadi begitu pula membangun manusia, sedikit demi sedikit. Diajarkan masalah tauhid, ya kemudian yang lain-lainnya disusulkan.
Demikian pula mengajarkan masalah tauhid itu bukan kemudian harus langsung kita buka kajian kitab tauhid. Ya, sebagian orang menganggap begitu. Ya. Ada seorang ustaz datang kepada saya, ketemu saya, wah saya ini dianggap menyimpang saya. Ya, mengajarkan kepada orang-orang bukan dengan kitab tauhid. Ya, saya gunakan Arba'in Nawawi, nanti saya sampaikan masalah tauhid, dianggap salah. Ya. Tidak demikian, tidak harus mengikuti kitab tauhid. Ya. Di zaman Nabi SAW nggak ada kitab tauhid. Kitab tauhid yang menyusun Syekh Muhammad Wahab. Ya. Tidak harus dengan itu langsung, tidak. Bagi masyarakat awam, sampaikan dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Ya, nanti kita bawa pada pemahaman yang hak. Ya. Ini tidak harus dengan kita yang bahasa Arab. Ya, semakan satu persatu, tidak demikian. Ya. Oleh karena di sini berikan contoh oleh penulis Hafizahullah Ta'ala bahwa mengajarkan kitab masalah tauhid itu bisa dengan penjelasan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan Al-Quran. Ya. Diberikan contoh di sini satu kisah, ya, bagaimana ada seorang dai ahli sunnah di zaman ini. Tetapi tidak disebutkan di sini siapa orangnya. Akan tapi penulis mendapatkan kisah ini dari guru beliau, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Yaitu ada seorang dai yang membuka dakwah di satu daerah yang di sana praktek syirik dan ibadah-ibadah bid'ah, ya, begitu kental di masyarakatnya. Maka dai ini memulai dengan menawarkan diri mengajari anak-anak kecil untuk tulis-menulis dan baca Al-Quran. Maka mulailah dia mengajari anak-anak tersebut belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, juga tidak lupa syekh tersebut menasihati murid-muridnya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan itulah lama-lama penduduk kampung itu mencintai syekh ini. Ya, telah berjasa merubah anak-anak mereka menjadi lebih baik, berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula mulainya si syekh ini menjelaskan kepada murid-muridnya tentang beberapa ayat Al-Quran yang berisi perintah memurnikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala sambil menyinggung beberapa praktek syirik yang ada di masyarakat. Ya, jadi setelah kira-kira mapan kedudukannya mulai. Ya. Umpamanya ada di masyarakat kebiasaan saji kepada punden tertentu, ya, disinggung. Ini nggak boleh berislam. Ya, singgung begitu. Ya, bukan dari awal pertama, nggak dikenal, tahu-tahu nggak boleh. Ya, gue sopo, gue. Ya, sopo, gue. Kan begitu. Tapi kalau orang sudah ya dikenal, sudah orang ini punya ilmu orang ini, ya dalam masalah agama, dihormati, ya, dia sampaikan dengan hikmah, maka lebih bisa diterima. Hingga datanglah suatu saat di mana penduduk kampung tersebut melakukan kebiasaan ritual syirik mereka. Begitu mereka akan mulai acara, sebagian santri-santri syekh menegur bapak-bapak mereka sembari mengingatkan bahwa acara-acara ini dilarang dalam Al-Quran, surat dan ayat sekian. Maka bapak-bapak itu pun heran dan emosi mereka bertanya, siapa yang mengajari ajaran ini? Maka anak-anak menjawab bahwa syekh kami, guru kami. Mendengar itu maka emosi yang memuncak tadi pun turun dengan teratur, bahwa ternyata orang yang membawa pemahaman baru tersebut adalah orang yang mereka cintai dan hormati, yang telah banyak berjasa mendidik anak-anak mereka. Mereka pun berat menuju syekh di masjidnya. Dengan penuh arif dan lemah lembut, syekh menjelaskan ritual syirik tersebut menurut syariat Islam, sehingga dengan hidayah dari Allah Ta'ala, ya, maka kampung tersebut yang awalnya menjadi basis syirik dan bid'ah di negeri itu menjadi markas para pengusung tauhid dan pembela sunnah. Begitu hikmahnya, ya. Tetapi ya perlu kesabaran. Kita pun bisa menerapkan metode di atas dengan masyarakat kita, dengan mulai membuka TPA untuk anak-anak. Bisa dengan mengadakan pengajian tafsir untuk orang tua mereka. Ketika telah sampai ke dalam ayat kelima dari surat Al-Fatihah, jelaskan kewajiban memberikan ibadah
dan memohonkan pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini contoh. Contoh yang kedua, ya dengan banyak contoh kita akan memiliki wawasan yang luas, ya, dan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang telah melakukan hal tersebut. Yaitu Syekh Muhaddits Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala menyebarkan dakwah salafiyah di bumi Yaman. Yang mana waktu itu orang-orang Yaman itu banyak di sana orang-orang Syiah dan orang-orang Sufiyah. Ya, beliau memulai dengan menjelaskan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait Nabi. Ya, karena orang-orang Syiah mengira Ahlus Sunnah itu benci Ahli Bait. Ya, maka Syekh Muqbil menyampaikan hadis-hadis tentang kewajiban mencintai Ahlul Bait menurut hadis yang sahih. Ya. Kemudian juga beliau mulai masukkan poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan beliau memberikan nasihat yang bagus dengan mengatakan, jika orang-orang sufi menuduh kalian wahai Ahlus Sunnah mengharamkan zikir, maka sampaikanlah khutbah yang berisi tentang keutamaan-keutamaan zikir kepada Allah. Ya, sebenarnya sekarang yang ketika ya, yaitu sebagian dari Ahlus Sunnah mengingkari adanya majelis zikir, adanya majelis salawat, ya, dan sebagainya diingkari, wah mereka enggak suka salawat, mereka enggak suka zikir, ya. Padahal yang diingkari adalah metodenya, tata caranya yang menjadi tuntunan Nabi. Maka sampaikan, jelaskan hal tersebut tentang keutamaan salawat, keutamaan zikir dan zikir yang benar bagaimana. Jika orang-orang sufi mengklaim bahwa kalian mengharamkan membaca salawat Nabi, maka aku nasihatkan, sampaikanlah khutbah yang berisi hadis-hadis yang sahih menjelaskan keutamaan salawat Nabi. Nah, begitulah ya, yang dilakukan dengan hikmah oleh Syekh Muqbil Al-Wad'i rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, ya, adalah memasukkan tauhid lewat pintu yang sudah disepakati semua orang, yaitu menjelaskan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga ketika Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, memberikan rezeki kepada manusia, maka Allah yang berhak diibadahi, tidak yang lainnya. Kemudian contoh yang kelima, dari contoh hikmah yang dibawa oleh penulis, yaitu mengutip perkataan ulama ahli sunnah yang dikenal baik masyarakat luas, serta menghindari penyebutan nama ulama tertentu pada sebuah komunitas yang fobi, yang takut dengan nama-nama tersebut. Ini bagusnya, ya, poin yang bagus sekali termasuk di negeri ini. Jika masyarakat yang kita hadapi adalah orang-orang yang fobi, takut, ya, benci dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, maka kita bisa membawa nama-nama ulama lain yang memiliki kedudukan di hati mereka masyarakat seperti Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir, dan nama-nama lain yang tidak asing di telinga mereka. Ya. Ada seorang ustaz dulu bercerita ketika dia masih di pondok, di dalam buku pegangannya, ya, itu di halaman terakhirnya disebutkan bahwa termasuk kelompok yang menyimpang yang harus diwaspadai, ya, yang harus diwaspadai adalah golongan Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Golongan Syiah, tokohnya Ibnu Qayyim. Golongan Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu buku pegangan. Maka orang yang mendapatkan informasi seperti ini, mendengar nama Syekhul Islam Taimiyah, langsung benci. Ini kelompok sesat. Mendengar Ibnu Qayyim disebut-sebut, ini kelompok sesat. Ini kelompoknya Syiah.
Kalau buku-buku yang dipakai itu ini Muhammad itu Wahabi, ini Wahabi, hati-hati. Ya. Padahal siapa mereka ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang paling banyak membantah Khawarij. Imam Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah, termasuk paling banyak membantah orang-orang yang sesat. Masuk orang-orang membantah Syiah dan sebagainya. Syekh Muhammad bin Wahab banyak membantah penyimpangan-penyimpangan. Tetapi karena sudah ditanamkan kebencian kepada para ulama-ulama ini, sehingga kita kalau masuk ke daerah mereka menyebut nama itu langsung orang sesat. Ya, maka hati-hati jangan sebut nama-nama itu. Bukan berarti ya, kita merendahkan ulama-ulama itu, tidak, menghindari fitnah. Bawakan nama-nama ulama yang mereka hormati, yang hak, yang benar, supaya kebenaran bisa sampai kepada mereka. Ya. Contoh praktek di atas dicontohkan di sini bahwa mayoritas Indonesia itu yang menyatakan bermadhab, menyatakan mereka mengikuti madhab Imam Syafi'i. Maka ketika kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ya masalah-masalah berkaitan dengan mereka, maka selayaknya menukil perkataan-perkataan para ulama madhab Syafi'i sehingga menguatkan al-haq yang kita sampaikan sehingga masyarakat bisa menerima. Ya. Contoh di sini ketika menyampaikan pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang ini di kalangan masyarakat umum Indonesia masih asing sekali. Maka bisa kita bawakan perkataan para ulama Syafi'iyah seperti Imam Maqrizi, Imam Ibnu Katsir, Imam As-Suwaidi, Ibnu Hajar Al-Butani, yang mereka ini Syafi'iyah. Ya. Kemudian ketika membawakan tafsir makna la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, untuk menguatkan tafsir yang kurang umum ini di masyarakat, bisa dibawakan tafsir para ulama-ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Al-Baghawi, Al-Baydawi, As-Suyuti, Asy-Syarbini rahimahumullahu taala. Dan tafsir mereka benar dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena sebagian orang sekarang beranggapan makna la ilaha illallah yaitu tidak ada Tuhan yang mencipta berkuasa selain Allah. Atau ada yang mengatakan yaitu ya la ilaha illallah tidak ada ya, yang disembah selain Allah. Ya, padahal kenyataannya banyak yang disembah selain Allah Ta'ala, patung-patung, ya, wali-wali disembah ada. Maka yang benar itu tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Adapun kenyataan yang disembah selain Allah Ta'ala itu batil. Ya. Ada juga yang memaknakan la ilaha illallah dengan arti tidak ada yang membuat hukum selain Allah. Ini makna yang tidak benar. Ada juga yang memaknakan makna la ilaha illallah yaitu dengan mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati kita dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Ini makna yang salah semua. Ini kita sampaikan makna yang benar dengan menukil perkataan para ulama-ulama yang masyhur di kalangan satu masyarakat sehingga bisa diterima. Ketika kita mengingatkan umat dari praktek-praktek ngalap berkah yang tidak benar, tidak syar'i, ya, ngalap berkah umpamanya dengan yang ngelus-elus kuburan dan semacamnya, maka dibawakan perkataan Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ya, yang mana Imam Nawawi Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wa man khatara bi balihi, dan barang siapa yang terbetik di benaknya anal masha bil yadi wa nahwihi, bahwa mengusap dengan tangan dan semisalnya, jadi mengusap kuburan, ya, mengusap benda-benda yang dianggap keramat, ya. Wa ablaghu fil barakati, lebih mendatangkan berkah, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi, maka keyakinan itu termasuk kebodohan dia dan kelalaian dia. Innama hiya fi ma wafaqa syar'a, sesungguhnya keberkahan itu hanyalah didapati dengan melaksanakan syariat.
Wa kaifa yubtaghal fadlu fi mukhalafati shawab? Bagaimana mungkin keutamaan dicari dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran? Ya. Padahal zaman sekarang orang jadi berkah ya, dengan berduyun-duyun ke kuburan-kuburan yang diagungkan, mengelus-elusnya, mengusap-usapnya, ya, dan semacam. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, seorang tokoh yang diagung-agungkan di kalangan sebagian orang Indonesia, mengatakan fa innal massa wa taqbila lil masyahid, sesungguhnya mengusap dan mencium kuburan adatul Yahudi wan Nasara, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Ini dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Ya, kitabnya ini banyak penyimpangan, tetapi dalam ucapan ini benar. Dalam ucapan ini benar. Juga ketika kita ingin menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy, berada di atas langit, bahwa Allah tidak berada di mana-mana, maka kita sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Juga bisa kita sampaikan dari perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang mana mayoritas orang Indonesia ya, dalam organisasi apa saja itu rata mereka akidahnya Asy'ariyah. Ya. Rata-rata akidahnya Asy'ariyah. Kita bawakan perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, orang yang mereka hormati, orang agungkan. Apa kata beliau? Wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyih. Dan mereka para ulama zaman dahulu setelah sepakat berijma bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Sepakat, tidak ada khilaf. Ya, namun sekarang ya, guru agama pun belum tentu mengetahui hal ini. Guru agama belum tentu tahu tentang hal ini. Karena memang akidah yang dipelajari diajarkan bukan akidah Ahlussunnah. Maka kita sampaikan dengan hikmah, dengan menyebut nama-nama ulama yang mereka ya kenal. Kemudian contoh yang lain ketika kita menjelaskan haramnya musik, ya, selain dibawakan ayat, hadis dan hal ini, bisa bawakan kitab Kifayatul Ahyar, salah satu buku fikih pegangan pondok-pondok tradisional Indonesia. Ini yang tahu orang-orang yang pernah di pondok pesantren yang tradisional. Ya. Disebut dalam kitab tersebut wa amma alatul lahwi al-musghilah an dzikrillah. Adapun alat musik yang menyibukkan seseorang dari zikrullah, fa in kanat ba'da kasriha la tu'addu man, walaupun setelah dihancurkan tidak dianggap harta. Kal muttakhadzati minal khashab wa nahwihi, sebagaimana yang dibuat dari kayu dan semacamnya, bai'uha batil, maka menjual belikannya itu juga tidak sah, batil. Li'anna manfaataha ma'dumatun syar'an, karena manfaatnya secara syariat tidak ada. Wala yaf'alu dzalika ila ahlul ma'asi, dan tidaklah melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang berbuat maksiat. Wa dzalika katambur wal mizmar war rabbab wa ghairiha, dan hal itu contohnya seperti gitar, seruling, rebab dan yang semisalnya. Wa in kanat ba'da kasriha wa radhiha tu'addu malan, dan jika alat tersebut masih dianggap sebagai harta meskipun setelah dihancurkan, kal mutakhadzati minal fiddah wad dhahab, seperti yang terbuat dari perak dan emas. Wa qada as-suwar rabi'ul asnam, demikian pula gambar dan jual beli patung. Fal madhab, maka madhab Syafi'i berpendapat al-qat'u bil man mutlak tidak diperbolehkan berjual beli dengannya. Wa bi ajaba ammatul ashab, demikian pendapat mayoritas ulama madhab kami, madhab Syafi'i, li'annaha ala hayatiha alatul fisqi, karena bagaimanapun juga bentuknya ia tetap merupakan alat-alat yang fasik. Wala yuqsadu minha ghairuhu, dan tidak dibuat melainkan hanya untuk kefasikan. Ini adalah satu kitab yang ya diajarkan di pondok-pondok pesantren nasional, tetapi mayoritas mereka menyelisih isi kitab ini.
Kemudian contoh yang keenam, bagaimana hikmah di dalam dakwah dengan menyampaikan dakwah kepada umat serta beramar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut. Yani dakwah itu diiringi dengan kelemah lembutan. Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana Nabi kita SAW berdakwah dengan firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Maka disebabkan rahmat dari Allah Ta'ala, engkau wahai Rasul bersikap lemah lembut terhadap mereka, yaitu terhadap para sahabatmu dan terhadap orang-orang kafir semuanya secara umum di dalam dakwahmu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi seandainya Nabi SAW bersikap kasar, ya, keras, maka orang-orang akan lari dari beliau. Itu para Nabi, para Rasul. Bagaimana orang biasa? Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, maka Allah berfirman dalam surat Taha ayat 44, "Faqula lahu qawlan layyina." Berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia Fir'aun itu ingat atau takut kepada Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana lemah lembut itu merupakan fondasi dakwah bagi para nabi dan para rasul pada asalnya. Suatu hari ada seseorang yang menemui Harun ar-Rasyid rahimahullah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian mengatakan, "Wahai Harun, aku akan berbicara kepadamu dengan keras dan aku ingin menasihatimu." Maka Harun ar-Rasyid pun menjawab, "Wahai fulan, aku tidak mau mendengar perkataanmu, sebab aku tidaklah lebih jahat daripada Fir'aun, dan engkau pun tidak lebih baik daripada Musa alaihissalam. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan Musa untuk bertutur dengan lemah lembut kepada Fir'aun." Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam manusia terbaik di zamannya, Fir'aun manusia yang terburuk di zamannya. Tetapi Nabi Musa AS diperintahkan untuk dakwah dengan lemah lembut. Bagaimana mungkin orang sekarang orang terbaik dan yang didatangi didakwahi bukan orang yang terburuk, tetap dengan kata-kata yang kasar dan keras? Bagaimana ini? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar kecuali seseorang yang memiliki 3 sifat: lemah lembut ketika menyuruh dan ketika melarang, adil ketika menyuruh dan ketika melarang, dan memiliki ilmu tentang apa yang ia suruh dan tentang apa yang ia larang. Juga Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan di antara sifat para dai, hendaknya engkau lemah lembut di dalam berdakwah, bersikap penyayang dalam berdakwah, tahan menghadapi cobaan, sabar sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jangan engkau tergesa-gesa serta jangan bersikap kasar dan keras. Hendaknya engkau bersabar dan bersikap lemah lembut serta penyayang dalam berdakwah. Dan hal ini merupakan asal, ya, prinsip dakwah menuju agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ayat-ayat di atas yang telah disebutkan, juga berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak sekali. Antara lain dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, maka rifqu fi syai'in ila zam wa man nusi'a an syai'in ila syana. Maka rifqu fi syai'in ila zana. Tidaklah lemah lembut itu berada pada sesuatu kecuali menyebabkannya indah, bagus. Wa man nusi'a an syai'in, dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu
illa syanahu, kecuali menyebabkan buruk. Dari situ maka lemah lembut adalah asal berdakwah dan boleh beralih kepada sikap keras dalam waktu-waktu yang tepat. Ya, hal ini kemudian dinukilkan oleh Syekh dari penjelasan Al-Imam Ibnu Wazir, juga Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian pada halaman 64 ya, setelah menjelaskan bahwa asal dakwah lemah lembut ya, maka Syekh Rabi' mengatakan, dan kita sudah menyaksikan bahwa sikap keras telah menghancurkan dakwah salafiyah serta mencapik-capik barisan salafiyah. Maka aku nasihatkan, berlemah lembutlah, bersikaplah penyayang, berukhuwahlah, saling mengasihilah kalian. Sikap keras itu telah berbalik diterapkan di antara sesama Ahlus Sunnah. Mereka telah meninggalkan Ahlul Bid'ah lalu menyerang Ahlus Sunnah dengan sikap yang keras yang menghancurkan. Dan sikap keras itu dibumbui dengan vonis-vonis batil dan penuh kezaliman. Lihatlah bagaimana beliau mengingatkan jangan sampai sikap keras itu menghancurkan. Kemudian di sini ya disebutkan satu pelajaran berharga dari kisah nyata yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa ada seorang pemuda bersemangat beramal ma'ruf nahi munkar. Suatu sore dia mendapatkan seorang penggembala unta sedang menggiring gembalaannya sambil berdindang agar unta-untanya semangat berjalan. Pada saat itu muadzin telah mengumandangkan adzan maghrib. Maka sang pemuda menghardik penggembala itu dengan keras. Namun si penggembala tidak memperdulikan teguran pemuda tersebut, bahkan terkesan menantang dan terus berdindang. Jadi sudah waktu maghrib ya, tapi masih menggembalakan ternaknya ya. Kemudian pemuda ini ya, menegurnya dengan keras. Kemudian pemuda itu pun datang kepada seorang ulama melaporkan hal tersebut. Esok harinya ulama tadi kembali menuju tempat si penggembala pada waktu yang serupa. Ketika adzan dikumandangkan, ulama tersebut berkata dengan santun dan lemah lembut kepada si penggembala, wahai saudaraku, adzan maghrib telah dikumandangkan. Hendaknya engkau segera menunaikan salat. Karena Allah Ta'ala berfirman ya, di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah salat kepada keluargamu ya, dan dirikanlah salat, bersabarlah engkau mengerjakannya. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wa iya nahnu narzukukum la nas'alu rizqa nahnu narzukuka. Kami Allah Ta'ala tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ganjaran yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Maka mendengar hal ini, sang penggembala pun menjawab, jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah balas kebaikan bagimu. Kemudian dia segera meletakkan semedinya, lalu wudu dan pergi ke masjid bersama sang ulama tadi. Ya, maksudnya apa? Ini dengan sikap lemah lembut, ya, disampaikan kebenaran, maka dia pun menerima hal tersebut. Kemudian juga bukan berarti sikap lemah lembut itu terus dalam setiap keadaan. Perlu sekali-kali sikap keras dilakukan dalam masanya, dalam waktunya. Ya, maka di sini dijelaskan oleh Syekh, yaitu ya, dua syarat untuk melakukan ya, sikap keras. Ya. Yang pertama bahwa orang yang diperingatkan itu melakukan perbuatan dan perkataan yang salah. Kemudian yang kedua, ungkapan orang yang memperingatkan harus dengan kondisi yang ada, yaitu dengan ya, kondisi yang ada, sesuai dengan keadaan. Kemudian juga dua syarat di atas itu ya, menjadi sunnah apabila orang yang akan memberikan peringatan telah memprediksi bahwa sikap keras tersebut
akan lebih bermanfaat kepada orang yang disikapi tersebut. Kemudian niat sikap keras itu adalah benar, ya, bukan hanya sekedar dorongan tabiatnya. Jadi intinya bahwa asalnya adalah sikap lemah lembut, kemudian boleh bersikap keras pada waktu-waktu tertentu yang dibenarkan.